mana? Sini ke sana. Terserah. Pilih dia yang suka. Apa kalian? Pokoknya kabel yang kanan yang zoom in zoom out yang mana? Aku masih seperti yang dulu membunuhmu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak lupa, hatiku rela berkorban demi keutuhan kau padaku. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hati. Apapun yang ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu dambakan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku jadi damai bersama bayanganmu. Hanya pelukan yang masih ku rasakan, kau kasih, kau sayang. Biarkanlah aku memiliki semua cinta yang ada di hatiku. Apapun yang ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu dambakan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku jadi damai bersama bayanganmu. Hanya pelukan yang masih ku rasakan, kau kasih.
Ini di hari Sabtu, nggak terasa kita sudah ada di akhir pekan lagi. Akhir pekan biasanya selalu penuh dengan yang namanya hura-hura, weekend, ngumpul dengan keluarga tentunya. Tapi akhir pekan kali ini begitu spesial karena apa? Kita ada di sebuah program baru persembahan dari RRI Ambon yang disiarkan langsung tentunya di live Facebook RRI Ambon News. Inilah Tali Hulaleng yang hits ada di sini. Ya, kalau tadi kita sudah melihat tentunya VT dari tamu saya di malam hari ini. Ini kalau boleh saya deskripsikan, ini tamu saya udah cantik, udah mungil, smart, penuh activity, bintang film. Bahkan juga sekarang lagi sibuk dengan berbagai aktivitas selain juga dia kuliah tentunya. Tapi saya heran ya, udah cantik, udah smart, banyak prestasi, masih main di sampah. Saya punya tamu malam ini, saya undang di Tali Hulaleng. Langsung on stage ada Olive Jasso. Silahkan Liv. Ya, kita udah physical distancing ya. Oke, masker juga sama-sama kita bawa di sini. Semua protokol kesehatan sudah kita terapkan tentunya di sini. Oke, kita udah dengan Olive. Saya mau sapa dulu. Selamat malam Olive, apa kabar? Salam sehat? Selamat malam, puji Tuhan baik. Baik, puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, Olive, ini nih kan tadi di awal udah diputer nih VT kamu. Lagi tidur-tiduran di sampah. Teman-teman lagi ngangkat-ngangkat sampah. Nggak bau Olive di situ? Sudah biasa kayaknya. Oh, sudah biasa. Oke, Olive. Sebelum kita ngobrol dengan Olive lebih jauh lagi tentang aktivitas Olive, terus juga persampahan dan sebagainya. Saya mau nanya dulu deh, Demulung itu apa sih, Olive? Oke, baik. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu komunitas Demulung itu seperti apa. Jadi komunitas Demulung itu komunitas lingkungan, peduli lingkungan. Sebenarnya khususnya kita untuk mengajak anak muda dan anak-anak pokoknya yang tergolong milenial lah gitu. Jadi aktivitas kita lebih kebanyakan di pesisir pantai. Setiap minggunya kita bersih-bersih pantai, angkat sampah dengan tujuan untuk menyadarkan anak-anak muda nih dan mengajak mereka untuk lebih peduli sama lingkungan. Terutama gitu. Sampah ya. Ya. Sudah dari kapan sih Olive Demulung ada? Kita resminya itu tanggal 13 Juli 2019. 2019 berarti 1 tahun yang lalu. 1 tahun lebih, sudah mau 1 tahun setengah lah. Ya, hampir mau 2 tahun ya sebenarnya ya. Oke, siapa sih yang ada di Demulung selain Olive sendiri, Liv? Boleh? Jadi awalnya itu ceritanya lucu nih. Jadi awalnya memang iseng-iseng saja. Kebetulan beta juga memang sudah tergabung di komunitas lingkungan sebelumnya. Lalu waktu itu punya keresahan di ada tempat wisata baru yang dibuka di Laha waktu itu. Dan waktu ke sana itu sampahnya banyak sekali. Sampah karena dibuang sama masyarakat, botol air mineral dan lain-lain gitu. Jadi punya keresahan di diri gitu. Aduh, beta harus bersihin nih. Beta taruh di sosial media. Beta pengen bikin aksi hari ini tanggal ini. Terus waktu itu jadi, tapi yang datang cuma 5 orang, kita berlima tuh. Ada 5 orang dan sampai sekarang dari awal waktu terbentuknya memang ada 5 orang, 4 cowok, beta sendiri cewek. Berjalan 3 bulan atau 4 bulan gitu, mulai ada yang join sama kita. Sekarang sudah hampir 100 orang lebih. Wow, luar biasa ya. Tapi bukan cuma di Ambon, ada di luar Ambon juga, di Jawa, di Halmahera. Mereka bikin aksi yang sama karena dengan nama Demulung.
bukan dengan nama Demulung tapi mereka bikin kegiatan yang sama, terus mention ke kita, Liv, thank you ya karena Demulung kita bikin aksi yang sama juga di sini. Artinya Olive menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain ya untuk bagaimana mengkampen suatu wilayah itu bersih, bebas dari sampah, terutama juga sampah plastik seperti itu, Olive ya. Dari 5 orang tujuannya seperti itu. 5 orang bergerak terus akhirnya jadi banyak orang nih. Iya itu sih. Awalnya juga saya membayangkan akan sebanyak itu teman-teman yang gabung. Tapi mungkin karena Beta juga masih muda, teman-teman yang join di Katong awal-awal juga masih muda. Jadi untuk menarik teman-teman yang seumuran kayaknya lebih mudah lebih mudah. Jadi itu yang membuat sampai sekarang sudah cukup banyak orang yang tergabung. Yang tergabung di situ. Ini Olive, permasalahan sampah juga sebenarnya bukan masalah kita sebagai anak muda. Olive, saya dan juga semua penonton dan juga pendengar RRI yang sementara menonton dan mendengar kita ya seperti ini ya. Tapi juga sebenarnya tanggung jawab bersama, bahkan juga tanggung jawab pemerintah. Sebelum saya mau ngomongin soal pemerintah, Olive nanti akan nyentil-nyentil dikit, saya tahu pasti itu pasti. Saya mau nanya dulu, sudah keberhasilan apa yang sudah diraih sih atau yang sudah dibikin oleh Demulung sendiri di beberapa tempat sehingga membuat pantai itu menjadi indah, pantai itu menjadi bersih atas kerja Olive dan teman-teman sendiri di Demulung? Keberhasilan ya, Beta rasa keberhasilan paling besar itu menurut Beta dengan perubahan dari pribadi orang sendiri gitu. Bersih itu bonus untuk kata orang, tapi perubahan dari anak muda, perubahan perilaku itu yang jadi keberhasilan paling utama yang harus Katong capai. Gitu. Sejauh ini teman-teman yang join sama Beta dengan Demulung sudah terlihat perubahan yang di dong punya diri gitu. Dari diri sendiri dulu ya. Dari diri sendiri dulu itu penting. Apalagi di Beta punya circle pertemanan, itu perubahan-perubahan yang Beta lihat sudah cukup baik gitu dari teman-teman sendiri. Yang dulunya kalau isap rokok suka kuti dong bilang ya. Jemok, buang aja puntung sembarang. Betul. Sekarang susenglay gitu. Jadi ada yang belum bawa tumbler kemana-mana, sekarang bawa tumbler gitu-gitu. Itu sih perubahan yang Beta rasa sangat baik menurut Beta. Dan dari Katong sendiri paling penting itu untuk merubah perilaku dari kecil. Dari kecil, jadi Katong juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Terus Beta juga kalau ke luar daerah, misalnya ke pulau-pulau di sekitar Maluku, Pulau Ambon, kemarin baru balik dari Sawai. Dari Seram ya? Bagian utara, Seram Utara dari Sawai. Jadi Beta sosialisasi tuh ke sekolah-sekolah, ke SD, ada berapa SD dan SMP juga. Terus bikin aksi sama anak-anak di sana. Terus kayak bikin pemilihan juga putra-putri lingkungan di setiap kelasnya. Sampai sekarang jadi harus terus ini ya, di follow up gitu. Kayak Beta bekerja sama anak muda di sana. Katong harus menjaga terus anak-anak ini punya semangat untuk jaga lingkungan gitu. Untuk merubah orang yang lebih dewasa mungkin agak susah ya. Apalagi Beta masih muda, kalau mau bicara sama orang-orang yang tua, dong rasa, ih saya masih kecil, mau bicara apa? Kadang-kadang dianggap seperti itu ya Olive ya? Kadang-kadang seperti itu. Tapi sebenarnya juga itu nggak boleh membuat Olive dan teman-teman merasa minder sebenarnya. Liv, ini kan udah berjalan nih Demulung dengan programnya di beberapa tempat. Menurut Olive sendiri, sampah di Kota Ambon itu kapasitasnya udah banyak kan? Nggak tahu nih mau dikemanakan lagi sebenarnya. Bahkan yang terakhir kemarin kita mencatat bahwa ini masker, sampah dari COVID-19 ini juga sebenarnya ada yang dikirim ke Jawa, akhirnya dipulangin lagi sebenarnya seperti itu. Olive sendiri punya pendapat seperti apa nih? Sampah di Kota Ambon, kalau Abang Sein tahu ada sebanyak 165,8 ton setiap harinya. Per harinya. Itu di Kota Ambon dan itu yang diangkut. Beta saya membayangkan ada masih sampah-sampah yang belum diangkut. Kayak di beberapa daerah kayak di Seri itu Beta lihat langsung, Beta ke sana ke pesisir pantainya, nelayan punya bekas-bekas es batu, kalau plastiknya itu di pesisir pantai, sepanjang pesisir pantai banyak sekali plastik gitu. Dan Beta menanyakan ke masyarakatnya langsung, kenapa seperti ini? Dong bilang mobil sampah atau bak sampah belum sampai di sana, menyentuh sampai di sana gitu. Jadi itu kan masih masuk dalam Kota Ambon. Itu jadi salah satu permasalahan juga sih, kayak masyarakat ingin merubah perilaku, tapi kalau misalnya dukungan dari pemerintah daerah juga belum maksimal, ya
beta yang bisa memaksakan juga ya. Oke. Untuk merubah segala sesuatu tuh harus bekerja sama banyak pihak. Mau komunitas, kalau misalnya beta berjalan sendiri memang susah. Tapi kalau masyarakat, pemerintah, komunitas bisa bekerja sama pasti akan jauh lebih baik sih. Oke, sejauh ini sudah menggandeng siapa saja sih Olive? Kalau memang tadi Olive agak sedikit hopeless nih dengan pemerintah, ketawa kan? Sudah menggandeng siapa nih Liv di kegiatan Demulung ini? Awal-awal memang menggandeng komunitas, teman-teman komunitas yang lain juga. Memang karena visi misinya sama, jadi katong bikin aksi-aksi juga selalu sama-sama. Teman-teman angkatan muda, terus dari remaja masjid juga di semuanya ya di negeri Hitu dan lain-lain gitu-gitu. Kita menggandeng anak-anak muda di seperti itu. Dan untuk menggandeng pemerintah, sebenarnya punya niat nih. Niat ada, tapi beta pengen menunjukkan apa yang beta bikin dulu nih. Dengan beta punya kerja keras sendiri sama teman-teman. Karena kadang-kadang apa yang katong bikin dong, ya kamu sudah bikin apa dulu baru mau bantu. Kadang-kadang seperti itu. Kalau cuma wacana dan cuma ngomong doang, belum ada hasilnya, kadang-kadang masih gimana ya. Jadi beta harus bikin sesuatu dulu, harus tunjukkan dulu beta bisa bikin, beta bisa berdiri sendiri dulu nih. Jadi kalau kalian mau bantu ya ayo bantu, ayo bekerja sama gitu. Tapi jangan untuk kayak datang terus mengatur apa yang beta dengan teman-teman sudah buat gitu sih. Oke, baik. Olive, ini kan saya lihat juga agak sedikit kepo juga sih ya sebenarnya di Instagram kamu, di sosial media kamu ini kamu udah kemana-mana ngajar lagi. Yang saya lihat itu ngajar tuh di dekat bantaran sampah begitu, yang baunya busuk, anak-anak itu enjoy aja dengan kamu. Ya, itu ngajar di sekolah alam. Itu di TPA Toisapu. Sekolah alam itu untuk sekolah anak-anak pemulung. Di sana dulu itu didirikan sama Usi Iren. Dan beta jadi volunteer pengajar di sana. Beta rasa awalnya kalau ke sana tuh memang baunya kan di TPA. Jadi baunya memang agak bikin pusing sedikit, tapi lama kelamaan biasa jadi enjoy saja sih. Yang penting anak-anak happy, anak-anak senang. Pendekatannya gimana sih Olive dengan keluarga anak-anak itu sehingga mereka juga enjoy aja, kamu ngajar juga enjoy walaupun bau dan sebagainya? Basicnya mungkin karena suka anak-anak, terus punya kepedulian juga terhadap generasi, terhadap lingkungan. Jadi kayaknya bau tuh bukan jadi masalah untuk beta gitu. Jadi sikat saya. Jadi hajar aja ya, Bu. Hajar saya. Baik, Liv, ini kan juga kamu kuliah, kamu banyak aktivitinya, kamu main web series, ya kan? Bentar lagi bakalan go nasional menjadi bintang film yang hebat dari Maluku, dari kota Ambon, ya. Saya yakin ini semua yang di rumah lagi pada nonton, lagi pada terkagum-kagum. Oh, ini Olive. Kita cuma bisa dengar nama, tapi yang sudah dia buat adalah begitu besar, tidak sebanding dengan tubuhnya misalnya. Perawakannya. Niatnya yang besar kayaknya. Looknya seperti ini sebenarnya. Baik, Olive, membagi waktunya gimana sih? Dengan keluarga misalnya, automatically kalau kita terlalu sibuk juga kadang kita merindukan keluarga gitu kan. Me time-nya seperti apa, Liv? Kalau ketemu keluarga tuh pagi sama malam saya kayaknya. Jadi beta kuliah, sekarang lagi skripsi di UKIM. Dan kebetulan beta juga kuliah lagi di pariwisata di Universitas Terbuka. Jadi 2 kampus. Jadi dengan aktivitas yang banyak, beta buat konten juga sama teman-teman soal sosial, isu sosial yang terjadi, dan punya agenda-agenda keluar daerah juga. Untuk bagi waktu sebenarnya susah juga sih sebenarnya ya. Apalagi perempuan ya, kadang-kadang moodnya berubah-berubah gitu-gitu. Tapi beta punya cara tuh, setiap ada jadwal baru, beta punya bucket list lah. Kayak beta punya jadwal, selalu beta tempel di kamar dan beta lihat sudah terstruktur jadwalnya seperti apa. Itu sih yang cara beta membagi beta punya waktu. Kadang-kadang capek tapi ya sudahlah, beta punya enjoy aja ya, menikmati ya. Menikmati karena beta lakukan apa yang beta suka, jadi ya gitu. Baik, Olive, ini kita juga tahu bahwa sampah di kota Ambon yang kalau kita lihat hujan nih, contoh hujan dikit aja di kota Ambon akan tergenang air, setelah airnya surut yang adalah sampah plastik itu
bertebaran di mana-mana, Olive, kita lihat seperti itu. Prihatinnya seperti apa sih kamu dan teman-teman? Sangat prihatin ya. Memang katong memang fokusnya ke pesisir pantai. Karena awalnya lihat Maluku tuh indah gitu. Maluku punya pantai yang bagus, Ambon punya laut yang bagus gitu. Beta sing mau ke depannya anak cucu cuma dengar cerita Maluku punya pantai yang bagus atau cuma lihat di gambar gitu, tapi saya bisa menyaksikan langsung. Itu hal yang bisa katong tinggalkan untuk katong punya generasi berikutnya. Cuma itu, cuma alam, cuma katong punya hal-hal baik gitu. Kalau katong sing jaga tuh kayak kasihan sa anak-anak besok-besok cuma lihat gambar sa kalau Maluku tuh bagus, cuma dengar cerita. Dan kalau soal sampah yang kalau banjir di bener. Kota Ambon kita lihat banyak ya di beberapa ruas jalan ya. Nah itu peran masyarakat, peran pemerintah itu sangat penting khususnya ya. Beta sangat berharap gitu ke depannya pemerintah punya regulasi-regulasi yang betul-betul nyata dikerjakan ya, dikerjakan dan bekerja samalah dengan daerah-daerah atau dengan RT-RT mungkin, dengan desa-desa. Kita bikin pengelolaan sampah kecil-kecilan di setiap desa gitu, dari dinas mungkin dinas terkait. Mereka langsung turun ke lapangan, kasih pelatihan untuk masyarakat atau beta rasa itu kayaknya bukan hal yang sulit sekali untuk dilakukan ya. Kasih pelatihan untuk masyarakat, mereka bisa kelola, mereka punya sampah dari rumah tangga itu sendiri seperti apa. Itu hal-hal kecil yang bisa katong lakukan untuk sekarang untuk menanggulangi katong punya sampah-sampah sih. Oke, baik. Kalau Olive dengan teman pantauan sendiri dari Demulung sendiri, titik-titik yang paling rawan sampahnya banyak di mana sih? Waduh. Di pasar ya, pasar itu salah satu. Pasar. Ya, pasar itu memang harus jadi perhatian khusus sih, karena di pantainya itu pantai di pasar kebanyakan sampahnya tuh langsung lari ke daerah Poka dan sekitarnya, sampah kiriman. Artinya kiriman itu melalui laut juga ya? Iya, melalui laut gitu-gitu. Terus di mana lagi ya? Beta jadi apa ya? Saking daerah-daerah, banyak daerah yang beta prihatin untuk lihat sampai beta bingung mau bilang di mana. Masih banyak sebenarnya ya. Masih banyak sebenarnya. Soal kesadaran sendiri Olive, masyarakat, teman-teman Olive, masyarakat umum Kota Ambon ya, kesadaran untuk membuang sampah itu seperti apa atau ya menjaga lingkungan seperti apa? Beta saya mau bilang keseluruhan ya, seperti apa. Banyak ada yang sudah sadar terhadap lingkungan, sudah menjaga lingkungannya seperti apa. Tapi banyak juga yang beta lihat, saksikan langsung apalagi di atas mobil ya, yang suka buang sampah langsung dari dalam mobil. Sebentar, yang dalam mobil itu biasanya mobil pejabat apa mobil pribadi mewah, Liv? Dua-duanya, mobil angkot juga begitu sih, semuanya. Tapi kalau paling gregetan itu kalau mobil plat merah, terus kacanya dibuka, sampahnya dibuang ya? Iya juga sih gregetan. Harusnya jadi contoh ya, harusnya jadi contoh. Benar. Baru kemarin ini beta pas di belakang mobil mewah, bagus. Terus sampah dibuang langsung dari jendela. Aduh, beta rasa kayak mau marah tapi mendam aja. Iya, mendam. Ibu-ibu tahu, ibu-ibu. Pas lihat di kacanya ibu-ibu. Semoga itu bukan ibu pejabat ya. Ya semoga, amin. Tapi masyarakat juga yang bisa dibenarkan juga kalau seperti itu. Oke, baik. Liv, ini sebelum nanti kita commercial break, saya ingin Olive juga nanti mengkritisi sebenarnya sudah sejauh mana pemerintah dengan program lingkungannya itu untuk bagaimana membuat lingkungan ini semakin baik, semakin bagus. Jumpa berlian, ingat kan jumpa berlian? Siap, hari Jumat ya? Hari Jumat. Tapi saya yakin hari Jumat kami pasti kuliah pagi, jadi nggak sempat jumpa berlian. Oke, saya dan tamu saya, Olive, ini akan segera kembali lagi tentunya dengan obrolan yang seru seputar sampah, seputar kelakuan kita semuanya yang harus bisa menjaga lingkungan dan juga sebenarnya sejauh mana peran pemerintah untuk bisa bersama-sama dengan programnya menggandeng Olive misalnya dan teman-teman untuk bagaimana membuat Kota Ambon ini bersih dari sampah. Tali Hulaleng segera kembali. Saya dan Olive akan nanti ngobrol berkelanjutan.
Yang hits ada di sini. Baik, pendengar dan juga penonton RRI dimanapun Anda berada, saya kembali lagi dengan Olive Jasso tentunya di Tali Hulaleng yang hits ada di sini seperti Olive dan juga teman-temannya di Demulung. Olive, balik lagi sebelum saya mau nanya-nanya tadi yang sudah sebelum commercial break saya ngomong dengan kamu. Saya pengen nanya dulu nih, sejauh ini bagaimana memanfaatkan sosial media untuk mengkampen, untuk memberi sebuah pencerahan bagi masyarakat dan juga followermu? Seperti itu, udah berapa sih followersmu? 29.000 lebih kayaknya. Wow, saya nambah satu lagi nanti. Oke, siap. Dengan akun yang baru tentunya. Oke, silakan Nif, bagaimana sebenarnya kamu mengkampen semua kegiatan kamu ini dengan memanfaatkan sosial media yang ada? Beta bersyukur, Beta punya sosial media, punya cukup banyak pengikut. Itu menjadi alasan kenapa Beta lebih menunjukkan Beta punya aktivitas sosial soal lingkungan. Itu jadi cara yang manjur juga menurut Beta ya, karena otomatis anak muda sekarang kalau sing punya sosial media kayaknya mustahil ya. Betul. Semua pasti menggunakan sosial media untuk mendapat informasi dan lain sebagainya gitu. Beta menggunakan sosial media sebagai satu platform untuk Beta mengkampen Beta punya kegiatan. Itu karena tujuannya Beta untuk menggait anak-anak muda. Betul. Dengan dong lihat Beta punya kegiatan sama Demulung sama teman-teman, setiap minggunya pasti ada teman-teman yang mau join lagi. Itu pastinya karena sosial media juga. Jadi sosial media itu punya pengaruh cukup besar untuk Beta dengan Demulung karena dari penggunaan sosial media dengan Beta punya postingan-postingan yang Beta bagikan itu jadi alasan teman-teman mau join sama Beta. Dan Beta merasa rugi kalau misalnya Beta punya pengikut yang begitu banyak dan cuma Beta posting selfie ataukah hal-hal yang cuma Beta sendiri yang merasa kepuasannya kayaknya kurang penting ya. Jadi Beta harus kasih sesuatu yang punya dampak juga buat orang lain. Oke, kalau tadi pendapat teman-teman yang sudah kita putar VT-nya tadi, ada katanya yang buang sampah sembarangan, nggak keren gitu loh. Ada juga yang macam-macam ya pendapat teman-teman. Kamu menanggapinya seperti apa kalau memang ketemu dengan teman-teman seperti itu? Keren, luar biasa. Dan Beta rasa teman-teman itu semua pasti sudah punya kesadaran ya untuk menjaga lingkungan, untuk buang sampah pada tempatnya. Dan itu sih hal yang paling sederhana tapi punya dampak besar untuk lingkungan dan alam. Oke, untuk lingkungan terkecil sendiri Olive, kamu menginspirasi orang-orang terdekat kamu seperti apa? Keluarga, saudara dan sebagainya seperti apa sih? Kalau keluarga memang mungkin dari keluarga sendiri sudah tahu untuk pengelolaan sampah sendiri atau buang sampah pada tempatnya dari dulu seperti apa. Dan kalau untuk saudara-saudara sekitar-sekitar atau tetangga-tetangga karena tahu Olive aktivitasnya seperti apa, jadi dong kayaknya malu hati lah untuk agak buang. Segan ya. Iya, agak kalau melihat hati. Pas Olive ada terus mereka walaupun nggak ada sebenarnya mau buang sampah sembarangan juga jadi mikir-mikir sebenarnya. Itu sih. Seperti itu. Oke, Liv, kamu juga kan kuliah di pariwisata nih. Ya kan? Sejauh ini tempat-tempat wisata di Kota Ambon sendiri dan sekitarnya sudah memenuhi persyaratan kesehatan yang benar belum? Misalnya sampah ada di tempatnya, disediakan tong sampah misalnya di beberapa tempat wisata? Ada, tong sampah ada pasti disediakan gitu di tempat-tempat wisata yang ada. Cuma itu kesadaran dari masyarakat itu sih yang harus katong rubah. Memang ada tempat sampah, kadang-kadang Beta menyaksikan langsung orang langsung buang sampah di pinggir pantai gitu-gitu. Nah itu kesadaran itu tuh yang harus katong rubah bersama gitu, bukan cuma komunitas lingkungan tapi juga dari masyarakat sendiri yang harus ini dan pemerintah sih. Dan pemerintah. Nah, itu dia. Kamu ngomongin pemerintah saya langsung inget nih. Sejauh ini keterlibatan pemerintah dengan program kamu ada nggak atau mereka paling nggak? Oh, ini Olive ya. Dia juga campaign soal sampah ya. Gimana sih kita tarik mungkin menjadi mitra kita untuk bagaimana bisa membangun Kota Ambon ini untuk bersih dari sampah? Harusnya seperti itu, harusnya dari pemerintah sendiri atau dinas terkait, dinas lingkungan hidup, harusnya menggandeng komunitas-komunitas nih. Beta rasa komunitas-komunitas lingkungan itu yang paling tahu lokasi-lokasi mana yang sampahnya banyak dan langsung mereka terjun ke lapangan terjun ke lapangan. On the spot langsung ya. Dari komunitas-komunitas ini harus digandeng nih, misalnya kita bikin program apa gitu, gandeng teman-teman, kumpulin semua teman-teman dari komunitas-komunitas lingkungan, ngobrol
ajak ngobrol baik-baik, ke depannya baiknya kita bikin apa gitu. Atau pembagian nih, tugasin dari teman-teman komunitas ini atau komunitas yang ini di daerah mana untuk kasih belajar masyarakat cara mengelola sampah seperti apa. Itu ide-ide sederhana yang beta rasa harus harus dilakukan ke depannya gitu. Tapi sampai sekarang belum ada undangan sih. Kalau ada undangan beta maju Sebentar, saya. itu di followers kamu ada nggak yang follow kamu itu orang-orang pemerintahan kita? Oh ada pastinya. Ada, Pak Wali ada nggak? Kalau waktu itu gubernur pernah posting kegiatannya kita sih di sosial medianya, luar tapi biasa belum ya. pernah diundang sampai sekarang. Terlalu sibuk ngurusin negara ini mungkin ya, atau negeri ini sebenarnya. Oke, Liv. Pemerintah kota kita punya program Jumpa Berlian. Pendapat kamu tentang itu efektif nggak? Kalau selama ini Jumpa Berlian dilakukan, Jumat pagi, bersih-bersih, lingkungan dan sebagainya, sudah efektif belum menurut kamu? Waktu beta sekolah memang ada Jumat bersih, tapi itu kayaknya 1 bulan 2 kali atau 1 kali saja deh 1 bulan. Terus kalau misalnya masyarakat buang sampahnya setiap hari gimana gitu kan? Kalau bersihnya cuma hari Jumat, iya kan? Seminggu sekali ya? Seminggu sekali gitu. Besok weekend kotor lagi? Memang itu cara untuk mengajak masyarakat peduli sama lingkungan. Beta rasa ada efektifnya, tapi itu masih kurang. Itu masih berapa persen dari katong punya tujuan untuk Ambon tuh bisa bersih gitu. Dan dari pemerintah juga harus punya target, misalnya dari program ini berapa persen pencapaiannya seperti apa, harus punya itu, harus tahu oh kita sudah berapa tahun Jumpa Berlian ini perubahan dari masyarakat, harus ada ukurannya itu supaya kalau kegiatannya yang berhasil ya dihapus atau digantiin aja gitu sih. Beta rasa seperti itu. Jadi kalau cuma agendanya Jumpa Berlian tapi yang ada pencapaian berapa persen sampai menuju bersih itu ukurannya ada ya? Yang ada ya gimana gitu toh, kayak dong seng tinjau langsung seperti apa, harus ada ukuran sih berapa persen pencapaian dari Jumpa Berlian itu. Terakhir nih Olive, sebelum saya tutup obrolan saya dengan kamu nih di segmen pertama, saya ingin tahu dong apa yang ingin kamu titipkan nih kepada seluruh penonton dan juga pendengar RRI yang sementara menonton dan mendengarkan kita, agar kita semua bisa menjaga lingkungan. Terus juga pesan kamu ke pemerintah apa nih sebenarnya, supaya mungkin kamu dan teman-teman kamu di Demulung ini juga mungkin lebih diperhatikan atau digandeng sebagai mitra dan sebagainya. Silakan Liv. Oke, untuk teman-teman dan masyarakat, beta bikin hal yang ya dengan teman-teman dari Demulung itu bukan hal besar menurut beta, tapi dari hal-hal kecil lama-lama kalau misalnya banyak yang sadar pasti akan menjadi besar juga. Dan jangan dari teman-teman anak muda, jangan katong bermimpi atau jangan terlalu berharap katong bikin hal yang besar sekali atau bikin komunitas gitu-gitu. Tapi mulai dari diri sendiri saja, buang sampah pada tempatnya, kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitar itu paling penting. Dan untuk pemerintah, beta seng berharap untuk diperhatikan sih, beta seng berharap untuk diperhatikan. Tapi untuk berkolaborasi, ayo gitu. Katong dari komunitas lingkungan sangat terbuka kalau diajak kolaborasi dan jangan menganggap katong ini jadi pesaing. Ya, tapi beta harus diajak berkolaborasi ya. Harus ajak berkolaborasi. Ajak kayak teman, jangan bukan jadi pesaing gitu. Jadi sebagai mitra tentunya. Sebagai mitra. Itu beta rasa sangat efektif kalau pemerintah, masyarakat dan komunitas lingkungan bisa bekerja sama. Thank you so much Olive sudah hadir di Tali Hulaleng di edisi perdana. Ini semoga apa yang Olive ceritakan di sini menjadi inspirasi bagi semua orang yang ada mendengar dan juga menonton kita ini, supaya bagaimana menjaga lingkungan ke depan itu menjadi lebih baik lagi. Amin. Ada yang bilang nih Liv, ya, buang mantan boleh sembarangan, tetapi buang sampah pada tempatnya. Thank you sekali lagi Olive. Saya tutup obrolan kita di segmen pertama. Dan saya akan kembali setelah ini dengan tamu saya selanjutnya yang juga penuh inspirasi. Jangan kemana-mana. Mau gak sih dengerin sesuatu yang seru? Mau dengerin sesuatu yang berbeda? Gabung aja di Jori, Jazz on RRI. Setiap Senin pukul 20.30 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Bersama Presiden IBF Indonesia, Hari Toledo. Halo pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Hari Toledo, Presiden IBF Indonesia. Bersama RRI kami akan ada acara baru loh. Keren banget, pantengin
setiap Senin jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Salam kenyal. Just on RRI bersama Presiden IBF Indonesia Hari Toledo disiarkan di Pro 1 se-Indonesia dan RRI Net. Just on RRI. Tuhan tolonglah hapus dia dari hatiku. Ini semua percuma, takkan mungkin terjadi kisah cinta yang selalu aku banggakan. Kau ubah semua rasa yang tercipta untukku. Tanpa pernah melihat betapa aku mencoba jadi yang terbaik untuk dirimu. Oh, mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua tanya hatimu. Oh, kau ubah semua rasa yang tercipta untukmu. Tanpa pernah melihat betapa aku mencoba jadi yang terbaik untuk dirimu. Oh, mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Oh, mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Dan kini biarlah waktu yang jawab semua. Oh, waktu yang jawab semua. Tanya hatimu. Oh, tanya hatimu. Tanya hatimu. Tali Hulawek. Transformasi informasi
yang humanis, aktual, dan lengkap. Yang hits ada di sini. Baik, Tali Hulalek masih bersama Anda tentunya dengan saya Zen Anwar. Dan malam minggu Anda ini semakin meriah karena malam ini ditemani oleh RRI tentunya dengan sebuah sajian program yang begitu menarik di edisi perdana hari ini Sabtu 28 November 2020. Baik, kalau tadi dengan Olive saya sudah ngobrol banyak bagaimana sebenarnya aktivitas dia mengkampen semua kegiatan dia dengan mempergunakan sosial media. Nah, ngomongin sosial media ini saya yakin penyiar di RRI, siapapun broadcaster yang bekerja di dunia broadcast ini pasti mempergunakan sosial media itu dengan baik untuk bagaimana juga bisa ini jualan sebenarnya kalau di sosial media. Untuk lebih jelasnya lagi, apa sebenarnya pemanfaatan sosial media untuk sebagaimana bisa mengkampen semua kegiatan kita, langsung saya undang nih pakarnya di Apa Kata Pakar. Saya langsung on stage, silahkan Bapak Marion Erwin Hein, pakar IT kita. Silahkan Pak. Ya, silakan Bapak, mic-nya dibuka dulu Pak. Ini protokol kesehatan tetap kita jaga di sini. Oke. Baik, mic-nya Pak. Oke, selamat malam Bapak, selamat malam Minggu. Saya culik dulu Pak sebentar di sini ya. Lagi happy dengan istri di rumah, saya bawa ke sini Pak, biar istrinya bisa nonton Pak. Oke, sehat Pak? Sehat. Sehat, oke, baik. Pak Marion, ini tadi dengan Olive mungkin Bapak juga udah simak, udah dengar Pak ya, bagaimana sebenarnya Olive itu juga mempergunakan sosial media dengan lebih baik untuk mengkampen semua kegiatan dia agar diketahui oleh masyarakat. Oke, saya mau tanya dulu Pak, secara umum sendiri, perkembangan teknologi ini yang ada di Kota Ambon bahkan Maluku seperti apa Pak? Baik, mungkin kita pengantar sedikit, jadi kalau kita bicara data, memang di Indonesia nih kita penduduknya kan 270 juta Bang Sen. Jadi sebenarnya termasuk kita peringkat 7 kalau nggak salah di dunia. Nah jadi pengguna internet aktif kita juga tuh sekitar 80 juta per hari. Kemudian sekitar 79 jutaan kalau nggak salah data tahun 2016 tadi kalau kita yang salah lihat. Kemudian 80 juta user aktif tuh per hari pakai sosial media. Bang Sen. Jadi sebenarnya peluang peluang bisnis, peluang ya macam-macam sih itu ada di sosial media sekarang. Jadi dunia digital tuh sekarang jadi jadi sudah jadi platform yang bisa kita jadikan mata pencaharian sebenarnya. Itu dia, seperti itu. Okay. Nah, untuk di Ambon sendiri sebenarnya sudah kita sejak, kalau saya boleh garis bawahi, mulai tahun 2015 ke atas setelah proyeknya Ring Palapa, jadi fiber optiknya Telkom pada saat masuk di Maluku, nah kita tuh grow-nya tuh sangat tinggi, makin naik ya, makin naik. Nah jadi sejak 2015 ke sini, gitu ya, banyak masyarakat sebenarnya anak-anak muda juga yang kayak Olive tadi sudah menggunakan sosial media tuh untuk ada yang bekerja, ada yang untuk posting bikin vlog mungkin. Bahkan pemerintah juga semua sosialisasi program juga kadang mempergunakan sosial media ya. Apalagi karena COVID nih Abang sendiri. Tapi sebenarnya belakangan ini memang makin istilahnya makin hype, makin naik. Apa karena itu ya COVID terus juga Zoom meeting di mana-mana, semua pengguna sosial media itu juga makin berkembang sebenarnya. Iya, jadi makin naik. Kalau boleh kalau bicara data sih memang ya harus diakui bahwa COVID ini jadi salah satu faktor, apalagi tahun 2020 ini, COVID itu menjadi salah satu faktor yang membuat IT itu makin luas penggunaannya. Primadona ya. Iya. Baik, Pak Marion, balik ke tadi, misalnya Olive ini mempergunakan sosial media, platformnya mau itu Twitter, mau itu Instagram, mau itu Facebook, bahkan ini untuk bagaimana bisa menjadi influencer sebenarnya bagi orang-orang sekitar dia, teman-teman dia, bahkan mungkin seantero jagat raya sebenarnya seperti itu. Sejauh ini kalau melihat generasi muda mempergunakan sosmed itu dengan baik dan benar ya, menurut aturan yang ada itu seperti apa nih Pak Marion? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara aturan di sosial media sih
sebenarnya kalau bicara regulasi memang kita pasti punya undang-undang ITE sebenarnya. Jadi yang mengatur bagaimana ya istilahnya dalam tanda kutip tata krama kita menggunakan sosial media dan lain sebagainya. Nah seperti itu. Nah tapi di kalangan anak muda di Ambon sebenarnya kan sudah cukup banyak mungkin. Nah cuman apa ya? Kalau yang saya lihat sebenarnya mungkin dari sisi pemerintah juga kayak kurang merangkul. Jadi anak muda tuh sekarang banyak yang punya kreativitas kayak kalau teman-teman lihat di YouTube sekarang banyak yang bikin vlog tentang tempat wisata jadi vlogger ya di Kota Ambon. Kemudian banyak juga yang sudah bikin YouTube untuk kontennya tuh musik ya, lagu cover dan lain sebagainya. Kuliner bahkan. Nah, itu yang harusnya itu lebih diperhatikan. Kemudian pasti juga harus butuh dukungan masyarakat Bang Sen, karena distribusi konten itu sekarang tuh jadi jadi kita harus rajin kolaborasi. Kemudian kayak manfaatin kayak teman-teman kayak Olive yang punya followernya banyak. Nah jadi harus sering-sering kolaborasi. Kemudian kalau mau terjun ke dunia istilahnya dunia digital atau bikin konten, sebenarnya modal yang pertama tuh harus berani dulu. Berani dulu ya. Nggak boleh takut bikin konten. Jadi ya modal satu yang pertama tuh berani, yang kedua tuh kita bikin apa yang kita suka. Seperti itu supaya jadi soalnya apa nih sebenarnya? Itu yang ditampilkan seperti itu ya. Tapi kalau melihat misalnya pemanfaatan sosial media sekarang juga untuk menyebarkan hoax dan sebagainya. Nah, ini yang memang hoax tuh kita nggak bisa hindarin memang di apalagi platform digital ini, sosial media tuh sekarang punya istilahnya punya pengaruh yang kuat di masyarakat. Nah, memang kita nggak ada batasan bahwa sosial media ini bisa istilahnya jadi nggak ada batasan utamanya tuh sebenarnya kembali ke diri kita sendiri ya Bang Sen. Jadi masyarakat tuh apalagi anak-anak muda ya, perbiasakan tuh kalau lihat konten yang di-share di sosial media, berita hoax dan lain sebagainya. Nah, ini sih standar kayak kita ngecek dulu kebenarannya. Ini berita nih valid nggak sih? Informasinya tuh dari mana? Nah, jadi perbiasakan cross check informasi yang kita dapatkan supaya informasi yang kita dapatkan itu benar-benar valid, kemudian sumbernya tuh terpercaya. Nah, sehingga kita istilahnya nggak termakan berita hoax. Nah, itu dia. Bang Sen. Kalau menemukan orang yang sering nyampah misalnya di sosial media. Kalau jadi memang bicara tentang konten di sosial media tuh memang tidak ada limitasi sebenarnya Bang Sen. Memang nggak ada batasannya ya. Nggak ada batasan. Batasannya tuh kembali ke orang yang menggunakan memang. Nah, tapi ya kita harus, jadi namanya sosial media kan pada awalnya diciptakan untuk orang bersosialisasi. Jadi wajar dalam ini bisa perspektif pribadi, bisa orang per orang gitu ya Bang Sen. Jadi bukan berarti pandangan saya yang paling benar gitu. Nah, tapi kalau kita lihat orang yang suka spam di sosial media, kadang 5 menit sekali update status. Nah, itu sih padahal juga statusnya gak penting-penting amat sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kita nggak bisa melarang gitu ya. Yang paling mungkin adalah ya kita harus bisa ya mengabaikan. Kita nggak perlu, kalau memang apa yang di-share, apa yang di-update itu bermanfaat buat kita, kita ambil. Nah, tapi kalau misalnya ketika teman-teman mungkin di rumah lihat ada orang yang update status nggak mutu, nggak penting, ya mau nggak mau kita harus belajar untuk istilahnya ya santai saja, cuek saja gitu. Nggak perlu harus istilahnya baperan ini karena apa gitu, nggak perlu sebenarnya. Baik, Pak Marian, kalau misalnya contoh seperti Olive sebagai good influencer misalnya dalam mengkampen kebersihan sampah lingkungan dan sebagainya. Kalau tadi Pak Marian juga menyinggung bahwa pemerintah ini juga harusnya bisa mengajak mereka untuk berkolaborasi. Olive juga sudah mengatakan seperti itu. Mereka diajak berkolaborasi bersama misalnya untuk bagaimana sebuah program yang ada di pemerintah itu disinergikan bersama mungkin dengan anak-anak muda ini. Sejauh ini pemerintah kita belumkah ini memaksimalkan kolaborasi itu dengan Olive dan teman-teman misalnya, good influencer yang lain misalnya? Iya. Jadi memang pemerintah nih di satu sisi memang kalau pandangan masyarakat nih mungkin sudah kayak underestimate duluan sebenarnya terhadap pemerintah. Itu. Nah, karena apa ya? Sebenarnya kalau
kalau pemerintah tuh kan istilahnya cara kerjanya tuh kan pasti dia punya program. Dia pasti punya program. Kemudian, nah biasanya tuh yang jadi masalah tuh pelaksana programnya itu, Abang Sen. Ini kalau pendapat apa yang saya lihat ya, Abang Sen ya. Jadi pelaksananya itu yang membuat kadang-kadang pemerintah ini sorry aja, Bang Sen ya, minta maaf kadang-kadang kayak contoh kayak sekarang nih rahasia masker nih ya, Bang Sen. Betul. Ya kan? Rahasia masker tuh kadang-kadang ada, saya nggak enak mungkin sebutnya, tapi kadang-kadang rahasia tuh kayak cuman sebatas ya sudah, setelah rahasia datang foto-foto, upload laporan pertanggungjawaban, selesai. Setelah itu mereka nggak rahasia juga, pulang langsung, yang penting fotonya udah ada. Itu kan jadi masyarakat tuh kadang-kadang ngelihat seperti itu, masyarakat kan jadi underestimate sebenarnya. Jadi coba aja lihat pagi masker di sweeping misalnya, contoh ya, Bang. Coba lewat siang, ya. Ada yang duduk-duduk, main HP dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya makanya yang tadi mungkin saya bilang, kita nggak bisa melihat satu kacamata, artinya dari sudut pandang masyarakat bahwa pemerintah nih kayak nggak peduli atau underestimate, tapi kadang-kadang pelaksananya. Nah, tapi mungkin kasus kayak Olive tadi, Abang Sen, dari saya agak keluar ya. Kasus kayak Olive, ya itu pemerintah harus benar-benar zaman sekarang nih kita semua harus proaktif, bukan cuma istilahnya gini, masyarakat, teman-teman generasi muda kayak Olive, mereka tuh kan proaktif, Abang Sen. Mereka bikin kegiatan yang positif, mereka memanfaatkan sosial begitu banyak. Ya, mereka memanfaatkan sosial media untuk menginfluence, mempengaruhi generasi muda untuk melakukan kegiatan yang positif. Nah, pemerintah sebenarnya harus punya program yang mewadahi teman-teman kayak Olive ini supaya istilahnya nyambung. Nah, kemudian zaman sekarang nih anak muda mungkin lebih enak tuh bikin program, pemerintah kasih program, yang dikasih kebebasan anak muda tuh kelola sendiri. Nah, jadi itu lebih lebih anak muda tuh kalau zaman sekarang kita nggak bisa berpikir yang istilahnya ya berpikir ortodoks yang program ini harus kayak gini. Nah, program istilahnya dibantu mungkin dalam bentuk pendanaan, dalam bentuk apapun itu, nah didukung. Nah, biarlah anak muda ini berkreasi dengan imajinasinya mereka, dengan kreativitas yang mereka punya. Anak muda tuh zaman sekarang tuh lebih cenderung ke situ, nggak mau diatur-atur. Baik, Pak, ini terakhir nih Pak, sebelum saya tutup lagi nih Pak di obrolan kita di Tali Hulaling malam ini. Kalau misalnya katakanlah kita sekarang berada di RRI ini, ada tips nggak buat mungkin penyiar-penyiar di RRI biar ke depan lebih baik lagi, misalnya untuk mempergunakan sosial media? Karena kalau kita mempergunakan sosial media itu dengan baik, automatically satu, kita menjadi brand ambassador dari company itu sendiri, ya kan? Yang kedua, semua program yang ada misalnya di company itu jadi tersalurkan, jadi tersambung dengan masyarakat seperti itu. Ada nggak tips buat mungkin penyiar supaya kita bisa lebih baik lagi nih Pak sebenarnya mempergunakan sosial media? Jadi sebenarnya kalau dibilang tips sih saya mungkin lebih saran saja ya, Jadi mungkin bukan cuma untuk penyiar gitu ya, untuk teman-teman ini umum sih sebenarnya. Yang pertama, sosial media tuh alangkah baiknya dipakai untuk menulis apa yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Jadi biasakan dokumentasikan kegiatan-kegiatan positif yang kita lakukan. Nah, misalnya kayak saya nih dikasih kesempatan bicara kayak gini, saya pasti posting karena bagi saya sih itu ada efek positifnya buat saya gitu. Kemudian bahasa di sosial media tuh itu yang paling penting Abang Sen, karena ini standar kayak pendapat-pendapat yang lain juga. Bahwa artinya bahwa kontennya itu harus lebih penting ya, dari segalanya ya. Mau kata itu lo nulis sebagus apapun harus ada outputnya ke masyarakat, ke pembaca misalnya. Mau lo posting lo lagi siaran seperti apa juga isinya adalah konten yang baik, memberikan informasi misalnya. Saya akan tutup Bapak, tapi saya punya RRI update. Ini ada berita yang sudah dirangkum oleh teman-teman RRI. Ini ada Provinsi Maluku pada tahun 2021 mendapatkan DIPA TKDD dari pemerintah pusat senilai 22,17 triliun rupiah. Dan menurut Gubernur Murad Ismail, ini dalam APBN tahun 2021, belanja negara untuk Maluku telah ditetapkan sebesar 2,750 triliun rupiah, dan juga belanja APBN yang disalurkan ini melalui satuan kerja Kementerian Lembaga sebesar 9,29 triliun rupiah, sedangkan dana transfer dan juga dana desa TKDD sebesar 12,88 triliun rupiah. Diakui Gubernur,
Pagu TKDD untuk Provinsi Maluku pada tahun 2021 secara total mengalami kenaikan sebesar 8,83% dibandingkan Pagu TKDD APBN PTA 2020. Namun, ini jika dibandingkan Pagu awal TKDD APBN tahun anggaran 2020, TKDD mengalami penurunan sebesar 3,18 triliun rupiah. Hingga 27 November 2020 ini total kasus positif COVID di Maluku telah meningkat menjadi 4.454 kasus. Dari jumlah tersebut, ini sebanyak 3.765 pasien dinyatakan telah sembuh, 626 orang masih menjalani perawatan dan juga 61 orang meninggal. Kota Ambon sejauh ini menjadi daerah penyumbang positif terbanyak kurang lebih 3.000 kasus, namun yang masih menjalani perawatan tersisa 365 orang, Kabupaten Maluku Tengah 122 orang, dan Kepulauan Tanimbar 103 orang, Buru 23 orang, Maluku Barat Daya 11 orang, Seram bagian Barat 3 orang, dan juga Kepulauan Aru sebanyak 1 orang. Sementara itu Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika BMKG Maluku menyebut badai La Nina masih melanda wilayah Indonesia dan juga puncaknya di Maluku diperkirakan terjadi pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021. Olehnya, warga yang bermukim di daerah rawan banjir dan juga rawan longsor diingatkan agar tetap waspada dengan tidak membuang sampah di sungai maupun selokan. Menurut perakiraan BMKG Maluku Sabtu 29 November 2020, secara umum angin bertiup dengan kecepatan 15 knot atau 27 km per jam arah barat daya, barat laut, sedangkan tinggi gelombang di perairan Maluku secara umum pada pekan ini relatif tenang. Demikian Bapak, ini update berita RRI di hari ini. Semoga ini juga menjadi panduan buat kita ya Pak. Bapak nggak berlayar kan kemana-mana Pak? Masih di sini. Oke, baik. Saya tutup obrolan kita di Tali Hulaleng di segmen terakhir dengan Bapak Marion Erwin Dian. Oke, thank you Bapak untuk semua informasi yang sudah diberikan. Semoga setelah ini kita semua akan menjadi pengguna sosial media yang bermanfaat tentunya bagi semua orang, agar apa yang kita posting, apa yang kita tampilkan ini menjadi sesuatu yang sangat positif untuk semua orang. Thank you dan terima kasih untuk Anda penonton dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya tutup obrolan kita di hari ini di Tali Hulaleng edisi perdana, lagi-lagi karena jangan lupa di hari Sabtu nanti kita juga akan bertemu di bulannya tentunya di minggu terakhir. Tali Hulaleng akan menjumpai Anda tentunya. Jadi malam minggu Anda gak bakalan kesepian lagi. Tali Hulaleng yang hits ada di sini. Saya tutup, sampai jumpa, selamat malam. Transformasi informasi yang humanis, aktual, dan lengkap. Yang hits ada di sini. Oke, lagu ini spesial buat semua yang ada di studio dan di rumah, buat penonton YouTube dan Instagram. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahku.
Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahku. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Bahagia. Terima kasih. Tali Hulaleng. Transformasi informasi yang humanis, aktual, dan lengkap. Yang hits ada di sini.